Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Sudah beberapa hari ini tidak membuat konten. Mungkin dari mulai sebelum tahun baru ya. Sekarang sudah tanggal 3 Januari. Jadi kita juga mempunyai berita yang sedikit berduka karena sambutan tahun baru kita disertai oleh banjir bandang yang ada di DKI Jakarta. Semoga orang-orang yang ada di Jakarta dapat keselamatan, saling membantu satu sama lain. Saya akan bercerita tentang tahun baru. Ada kisahnya pada tahun 1927 itu terjadi pemberontakan atau terjadi sebuah chaos di daerah Silungkang yang dipimpin oleh Syarikat Islam, karena pemerintah kolonial Belanda ini semena-mena terhadap rakyat Minangkabau yang ada di Silungkang. Di sini saya akan bercerita tentang seorang perampok yang mirip juga dengan Robin Hood. Dia adalah Sulaiman Labai pada tahun 1912. Ketika itu Silungkang itu adalah pusat perdagangan dan juga pertambangan seiring interaksinya dengan dunia luar, dan gagasan-gagasan dari luar itu masuk juga, gagasan radikal yang dari luar itu juga masuk ke dalam ranah Silungkang. Jadi pada tahun 1915 itu Sulaiman Labai mendirikan Syarikat Islam yang ada di Silungkang. Dia mengikuti jejak Hos Cokro Aminoto. Nah, setelah dia mempelopori Syarikat Islam yang ada di Silungkang ini, lalu dia membuat sebuah pergerakan-pergerakan untuk melawan kesemena-menaan kolonial Belanda. Dan bertepatan dengan jadinya rakyat itu dilanda kelaparan. Sedangkan peraturan Belanda itu tidak boleh rakyat Indonesia itu membawa beras. Sedangkan Sulaiman Labai itu dia seorang saudagar yang ingin membantu saudara-saudaranya ketika itu di Minangkabau, tepatnya di Silungkang. Dari sinilah tergugah hati Sulaiman Labai untuk meneror pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Sering kolonial Belanda itu melalui Silungkang membawa beras dengan kereta menuju ke Sawah Lunto untuk para staf-staf batubara, para pejabat kolonial Belanda ya. Sedangkan rakyat Silungkang ketika itu dilanda kelaparan. Disinilah terjadi pergerakan Sulaiman Labai ini berinisiatif untuk merampok seluruh kereta api yang lewat, yang membawa beras di Silungkang ini, lalu dibagikannya ke seluruh rakyat yang ada di Silungkang. Kejadian ini menjadi sebuah momen penting bagi rakyat Silungkang dan menganggap Angku Sulaiman Labai ini sebagai pahlawan. Akibat kejadian itu Sulaiman Labai lalu ditangkap oleh kolonial Belanda. Tapi dengan kabarnya Sulaiman Labai ini ditangkap oleh Belanda, maka SI pun berkembang pesat lalu membebaskan Sulaiman Labai. Jadi selain dari memimpin perampokan di daerah Silungkang, Sulaiman Labai juga memimpin sebuah koran kiri. Dan tindakannya ini juga membuat kolonial Belanda panik lalu menangkapnya kembali. Nah, Sulaiman Labai ini ditangkap 2 hari sebelum tahun baru 1927. Jadi kejadian pemberontakan Syarikat Islam ini pada tahun 1927 itu di tanggal 1 Januari pas bertepatan dengan tahun baru. Pemberontakan rakyat itu dipimpin oleh Syarikat Rakyat. Pemberontakan itu menemui kegagalan. Ribuan aktivis kaum tani, kaum buruh, ulama dan rakyat ditangkap oleh Belanda. Nasib Sulaiman Labai sendiri sudah tidak jelas saat itu. Sebuah artikel yang ditulis oleh Anwar Sirin mencatat sebuah dialog antara Sulaiman Labai dengan Rusat, seorang pribumi yang menjadi mantri polisi Belanda di situ. Mantri polisi Rusat mengejek para pejuang itu dengan mengatakan, "Kamu semua telah merasakan tanganku. Tentu kamu menaruh dendam kepadaku. Tapi jangan harap kamu semua dapat membalas dendam itu. Sekalipun kini ada Soekarno mengikuti jejak kalian yang hendak merdeka dan hendak menjadi raja. Besok pagi kalian semuanya berangkat untuk jadi raja dan rakyat di Hotel Prodeo di Tanah Jawa." Sulaiman Labai yang berada di barisan pejuang itu maju ke depan dan mengatakan, "Tidak ada dendam kami terhadap pegawai dan tenar, bahkan terhadap Belanda pribadi. Kami hanya dendam terhadap penjajah Belanda." Abdul Muluk Nasution, salah seorang tokoh pemberontakan rakyat Silungkang yang turut dibuang ke Pulau Jawa, menulis satu lagi kisah keberanian Sulaiman Labai saat berada di penjara Belanda di Glodok. Pada tahun 1930,
2 tahun setelah Sumpah Pemuda seorang tokoh PNI Jabar yang juga dipenjara di Glodok memberitahu Sulaiman Labai dan kawan-kawan perihal Sumpah Pemuda itu. Tidak hanya itu, Tusin juga mengajari Sulaiman Labai dan kawan-kawan menghafal dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada pukul 8 malam 28 Oktober 1930 di bawah pimpinan Sulaiman Labai, tokoh pemberontak Silungkang membacakan Sumpah Pemuda, lagu Indonesia Raya serentak di setiap sel penjara di daerah Glodok, Jakarta, tanpa mempedulikan risiko dicambuk atau diasingkan di sel gelap dengan tangan dan kaki terantai. Ya, Sulaiman Labai pahlawan yang tak kenal takut. Pada tahun 1937 ketika Abdul Muluk dibebaskan dari penjara, Sulaiman Labai yang sudah berumur 60 tahunan masih harus menjalani penjara 15 tahun lagi. Pada tahun 1942 ketika Jepang menguasai Indonesia, Sulaiman Labai tetap berada di dalam penjara. Ia menolak dibebaskan oleh Jepang sebab baginya Jepang dan Belanda sama saja, merampas kemerdekaan rakyat Indonesia. Sulaiman Labai, pejuang rakyat Silungkang yang tak kenal surut, meninggal di dalam penjara pada tanggal 15 Agustus 1945, 2 hari menjelang Bung Karno dan Bung Hatta membacakan kemerdekaan negeri yang diperjuangkannya. Semoga kita dapat selalu mengenang perjuangan seperti pahlawan yang ada di Silungkang ini, yaitu seperti Sulaiman Labai ini. Nah, itu kisah tahun baru pada tahun 1927. Semoga tidak ada lagi penjajahan dari luar negeri, bahkan kita terjajah dari negeri kita sendiri. Semoga kita merdeka secara murni. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.